lihat Romo curiga, lihat tetangga curiga, lihat teman curiga. Kalau kita melihat dengan kecurigaan, maka semua orang yang memandang kita pun penuh kecurigaan. Bapak dan Mama, saudara dan saudariku yang terkasih, selamat hari Minggu untukmu semua. Anak-anak sekami, selamat hari Minggu untukmu semua. Selamat hari Minggu untukmu semua. Itu baru sampai di sini. Selamat hari Minggu untukmu semua. Lebih kuat lagi. Selamat hari Minggu untukmu semua. Teriakan itulah yang sering kali kita dengar ketika Mama panggil kita. Selamat hari Minggu. Nanti Mama panggil Dona. Karena panggil Dona, dia tidak mau. Dona, Dona, harus sampai Dona. Mama panggil berapa kali? Berapa kali? Mama panggil kita berapa kali harus jawab? Yang kita buat berapa kali? Ibu panggil kita berapa kali baru jawab? Yang kita buat berapa kali baru menghadap? Ibu pusing atau tidak? Judul khotbah ecce homo. Dua kata ini ditulis oleh Pilatus. Ecce homo, lihatlah manusia itu. Lihat, lihat ibu kepala. Lihat, lihat Romo Jan. Lihat. Kamu SD Leo, lihat pintu gerbang. Lihat, gerbang tutup, hati seolah tertutup. Padahal kita yang bangun terlambat. Lihat. Lihat berapa banyak yang terlambat. Lihat. Lihat manusia siapa yang tutup itu pintu. Lihat. Lihat guru siapa yang masuk tertib. Lihat. Lihat Romo siapa yang paling jahat. Lihat. Lihat siapa yang kasih kita uang paling banyak. Lihat. Lihat. Dan yang paling penting, lihatlah manusia itu. Injil membahasakan, lihatlah anak domba. Setiap kali Ekaristi, Romo mengangkat piala dan hosti. Mengatakan, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke meja perjamuan. Romo suruh lihat, kamu lihat atau tidak? Tidak. Romo bilang lihat, kamu tunduk. Saat Romo berlutut, kamu angkat muka. Kamu tidak lihat. Kamu hanya lihat yang mana? Lihat yang ribut. Itu yang dilihat. Injil membahasakan dengan cara yang paling sederhana. Lihatlah anak domba. Kita perlu melihat, tetapi melihat yang baik. Bukan kita melihat penuh kecurigaan. Lihat Romo curiga, lihat tetangga curiga, lihat teman curiga. Kalau kita melihat dengan kecurigaan, maka semua orang yang memandang kita pun penuh kecurigaan. Lihat. Bukankah kita memilih untuk sekolah? Kita terlebih dahulu telah melihatnya. Saya nanti sekolah di sini. Atau bapak dan mama yang menikah berawal dengan apa? Lihat. Masa tidak lihat langsung menikah? Tidak mungkin. Lihat. Duduk berdua ini juga lihat. 1, 2, 1, 2. 1, 2.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Romo tunjuk sah. Lihat itu penting. Anda boleh melihat semua hal. Anda boleh mendengar semua hal. Boleh. Tetapi yang harus masuk ke hati itu perlu penyaringan. Tidak mungkin semua yang buruk pun Anda simpan di hati. Nanti hidup penuh dengan penderitaan. Nanti kita punya mata tidak digunakan untuk lihat, tetapi kita punya mata digunakan untuk mata-mata. Yang mata-mata itu dia tidak lihat, dia hari-hari mata-mata. Romo Janu pi mata-mata. Masih kecil sudah mata-mata, apalagi besar-besar. Nanti kita sudah parah. Gunakan mata untuk melihat. Lihat yang baik. Maka itu harus jadi apa? Mata lebar. Lebar selalu ada di pucuk-pucuk bunga untuk mengumpulkan madu dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Maka madu itu selalu manis. Tapi kalau kita lalat, mata lalat, lalat itu berada di tempat-tempat yang luar biasa. Jadi semua orang tidak baik habis. Ini orang tidak baik, ini tidak baik, ini juga tidak baik, ini tidak baik. Terus kita tanya, kau punya baik yang mana? Saya juga tidak tahu. Dia melihat orang tidak baik, tetapi dia sendiri juga bingung dengan kebaikannya. Yohanes berkata, lihatlah anak domba. Artinya Yohanes memiliki kerendahan hati di sana untuk menunjukkan bahwa itu anak domba. Lihat. Dan ketika dia menunjuk bahwa itu Yesus, dan pada akhirnya murid-muridnya meninggalkan Yohanes dan mengikuti Yesus. Dalam hidup kita harus mengatakan bahwa ini yang terbaik, ikut dia. Seringkali kita tidak mau mengakui kelebihan orang, sedangkan kelebihannya sendiri dia juga bingung. Orang buat baik dia bilang biasa sah. Coba kita kasih tanya dia, coba tunjukkan yang luar biasa, dia tidak mampu. Ketika kita menunjuk, lihat, ada 2 kata yang mengikuti kalimat yang dilontarkan oleh Yesus. Apa yang kamu cari? Kita cari apa? Kita cari SD. Sudah tamat SD, kita cari SMP. Setelah tamat SMP, kita cari SMA. Setelah tamat SMA, kita cari kuliah. Kuliah S1, kita cari S2. Setelah S2, S3. Terakhir tidak bisa S4. S4 itu S tambah dengan 4. Bacanya sempat. S4. Sempat. Dia kuliah sedemikian rupa sampai tidak punya sempat ke gereja. Dia kuliah sedemikian rupa maka dia itu menghabiskan kesempatannya untuk bicara orang, tidak bicara ide, sempat. Tuhan meminta kita hari ini, apa yang kamu cari? Yang kita cari satu kata, tinggal. Injil membahasakan. Mereka bertanya, di manakah engkau tinggal? Tinggal itu yang paling penting. Anda telah memilih sekolah di situ sampai selesai, tinggal di situ. Ada orang di sini yang di TTU ini, dia tamat di 6 sekolah. Dia masuk di SD yang ini, dia tamat di SD 10. Ada yang tamat di SMA itu 6 SMA. Tamat, ada di sini. Di dunia ini teristimewa di Kabupaten Timur Tengah Utara. Ada di sini. Tetapi yang paling penting di sini, apa yang kamu cari? Dan Tuhan mengatakan, di manakah engkau tinggal? Kita butuh tempat tinggal. Berarti kita butuh apa? Butuh kenyamanan. Kita butuh apa? Kita butuh damai. Apa artinya kita memiliki rumah yang mewah, tetapi kita tidak pernah damai? Bob Sadino pernah menulis ini. Anda membeli jam tangan yang harganya 500 juta.
dengan jam tangan yang harga 50.000, mereka tetap berputar atau menunjukkan waktu yang sama. Anda membeli sepeda yang harga 100 juta dan ada yang membeli sepeda yang harga 1 juta, tetapi tetap mengeluarkan keringat yang sama. Anda bisa membeli tas yang harga 50 juta dengan tas yang harga 50.000, tetapi tetap menyimpan beberapa barang, tidak simpan semua. Dan yang terakhir, Bob sedang menulis, Anda bisa memiliki rumah yang mewah dan juga memiliki rumah yang sederhana, tetapi memiliki kesepian yang sama. Rumah biar mewah, sepi. Ada satu orang datang di pastoran, dia masuk, dia bilang, "Di Romo, di sini sepi sekali." Saya beritahu dia, "Kau yang sepi, lu datang bilang saya sepi di sini." Dia memaksa kesepiannya ke kamu, ke saya. "Aduh, Romo sepi, saya tidak bisa di sini." Dia ada di sini. Sepi. Anda boleh memiliki rumah yang mewah, rumah yang besar, meskipun Anda memiliki rumah yang kecil, tetapi Anda memiliki kesepian yang sama. Injil mengatakan, di manakah engkau tinggal? Bukan tempat tinggal yang mewah, tetapi di sini kenyamanan, kedamaian mereka tinggal. Mari kamu akan melihatnya. Tuhan mengatakan, mari kamu lihat. Mari. Ada orang yang tidak datang, tapi dia pun penilaian lebih luar biasa. Dia nilai orang tanpa melihatnya. Ada satu orang yang buat status, mungkin kemarin, tidak tahu itu orang dari mana, mungkin dari sini. Dia buat status bagus. Dia bilang begini, berhenti menghakimi orang atau gosip orang, karena gosip itu bisa membuat Anda membenci orang yang salah, benci orang yang salah, benci dan mencintai orang yang salah. Gosip itu orang dari sini, dia tidak ada di sini tapi dari paroki sini. Saya baca di dia punya story, bagus ini. Gosip itu bisa membuat orang membenci dan mencintai orang yang salah. Jadi kalau dia gosip ini, Romo ada omong kamu, padahal Romo tidak omong. Terakhir dia benci Romo dan dia sayang kembali orang yang gosip itu. Salah itu. Dari gosip itu bisa membuat Anda membenci dan mencintai orang yang salah. Gosip terus di sini. Padahal Injil membahasakan, mari kamu akan melihatnya. Jadi kalau gosip, katakan, mari kamu lihat. Kenapa Tuhan mengatakan mari? Mari, 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 mari. Ada orang kita panggil mari, dia tidak datang. Ada satu orang baru pergi ke Jawa. Dia pergi ke Jawa, yang permisi, terus mari, mari. Dia ikut terus, mari. Dia permisi, mari. Dia ikut terus, mari. Sampai di rumah, permisi, mari. Kamu mau kemana? Kau yang panggil saya dari tadi, mari, mari. Saya mau ke sana, tapi kamu mari, 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 Mariette, Mario. Ini permainan anak-anak sekami. Silakan ambil tuan dan nyonya. Itu mereka bermain itu bagus. Sekarang tidak ada lagi permainan itu, karena permainan sudah ada di HP. Tuhan meminta kita, mari kamu akan melihatnya. Kalau Anda betul-betul melihatnya, bicaralah. Tapi kalau Anda tidak melihatnya, jangan bicara. Jangan. Jika Anda sudah pastikan Anda sungguh-sungguh melihatnya, doakan dia. Lihat, kami lihat begini. Tidak usah sebarkan yang tidak betul.
Jangan. Tuhan mengatakan, mari kamu akan melihatnya. Banyak orang baik dalam hidup ini. Semua orang itu baik. Jika Anda tidak melihat kebaikan dalam diri seseorang, pastikan bahwa Anda adalah orang yang terbaik. Pastikan. Mari kamu akan lihat. Mari. Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Injil tidak membahasakan Yesus tinggal di mana. Injil tidak membahasakan bahwa Yesus tinggal di SDK Leo. Tidak. Injil juga tidak membahasakan bahwa Yesus tinggal di Fatu Teke. Injil juga tidak membahasakan bahwa Yesus itu tinggal di mana. Injil tidak membahasakan nama tempat secara pasti. Artinya apa? Mari kamu akan melihat di mana dia tinggal. Mari kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Berarti Yesus tinggal di mana? Di hati setiap orang. Bukankah kita baru merayakan Natal? Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sabda. Maka pada mulanya adalah kata. Kata itu adalah pribadi. Kata itu adalah sabda. Sabda itu adalah pribadi. Pribadi itu adalah Yesus. Dan sabda telah menjadi manusia dan tinggal di hati kita. Tinggal. Dan sabda itu yang mana itu? Mama memilih untuk meninggalkan ayah dan ibu. Demikian pun sebaliknya dan tinggal bersama Bapa. Tinggal. Ada yang dari Jawa datang tinggal di Nain. Ada yang dari Jawa dan datang tinggal di Wenenu. Itu orang Jawa. Mereka bawa datang pertama bilang, mari kau lihat. Kain rumah itu mikrolet tiap hari lalu. Sampai di sini ojek justru setengah mati. Ya. Karena apa? Dia sudah bawa dia dari Jawa datang sampai di sini. Dia tidak tahu di mana Fatu Teke. Dia tidak tahu di mana itu lingkungan Santo Petrus. Dia tidak tahu di mana itu lingkungan Ratu Pencinta Damai. Dia tidak tahu. Dia hanya bawa dari sana. Mari kamu akan melihatnya. Kan pun rumah bagus. Kami dalam kota. Sampai di kota orang ini kampung, ini desa. Tidak, ini kota. Mari jalan terus. Terakhir dia lihat, ini gelap. Iya, kamu akan melihat kegelapan ini. Yang penting hati saya terang. Hati saya terang. Gelap tapi hati saya terang. Mari kamu akan melihatnya. Dan mereka akan tinggal bersama-sama dengan dia. Dan lanjutan dari Injil. Waktu itu kira-kira pukul 4. Angka 4 ada kaitan dengan angka universal. Ada utara dengan utara, selatan. Ada timur dan barat. Timur, barat, utara dan selatan. Kita membayangkan. Artinya keselamatan diperuntukkan bagi semua orang. Semua yang mendengarkan. Dengar yang baik. Mereka tinggal bersama. Coba kita bayangkan. Kita tinggal di satu rumah 7 orang. Dan masing-masing ikut dia punya mau. Maka rumah itu akan kacau. Dia akan memilih bahwa saya akan tinggal di tempat lain. Bapak tidak dengar mama. Mama tidak dengar bapak. Oma tidak dengar. Maka semuanya ini. Mari kamu akan melihatnya. Mari dan lihatlah. Mari. Yang penting mari. Lihat dirigen. Dirigen itu pasti masih buat ini. Tadi dalam misa pertama Romo. Dirigen naik ke atas masih menghadap organis tangan ini. Sudah mau ini baru dia put tangan kiri lagi ya. Dirigen biar salah. Ada dirigen yang masuk dirigen salah tetapi kor tidak salah. Itu hanya ada di anak-anak TK. Anak-anak TK. Anak TK itu dia mau dirigen dia hanya yang
Ada kalanya dia hanya menghadap keyboard saja, dia begitu terus. Tetapi setelah pas nanti ibu bilang balik, ini sudah menyanyi. Ya. Anak-anak TK itu pasti. Dan misa terbanyak itu adalah anak-anak TK. Anak TK itu kalau misa banyak orang. Karena dia yang misa, dia pun bapak dan mama otomatis hadir. Dia akan bawa dia punya opa dan oma dari dia pun bapak dan mama, dia bawa semua. Dia akan bawa dia punya bapak dan mama Ani. Dia akan bawa dia punya om, dia undang semua karena perintah ibu guru. Maka kor itu TK itu hanya 20 orang. Tetapi 20 orang dikali dengan 10 orang yang dia bawa, maka gereja itu penuh. Itu di Santa Teresa. Dan anak-anak TK apakah dia baca? Dia tidak baca, dia hafal. Dia begini. Dan tidak pernah salah. Kita yang baca lihat begini, salah. Dan dia selalu lihat ke sana. Dia lihat begini benar. Kita yang besar ini tidak mampu lihat ke sana karena gugup. Mari dan lihatlah. Tuhan meminta kita hari ini kembali untuk melihat kebaikan dalam diri setiap orang. Tuhan meminta kita hari ini kembali dan temukan bahwa semua orang selalu baik, tergantung cara kita memandang, tergantung cara kita menilainya. Hari ini undanglah Tuhan untuk tinggal di hatimu. Undanglah semua orang untuk ada bersamamu, berjalan bersamamu, dan pada akhirnya kamu dan kita akan melihat di mana Tuhan itu tinggal. Dan pastikan Tuhan tinggal di hati setiap kita. Dengan bangkit berdiri dan mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya